Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Ibu. Wah, pada ceria semua ya. Iya Ibu. Ya, terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam ruangan ini. Nah, sebelum itu Ibu minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, adik. Baik, kita sekali dalam doa, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Apa di sini sudah ada yang mengenal Ibu? Belum. Kalau begitu, pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi, mari kita berkenal. Dari sini, Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Maria Mutaseran. Adik-adik bisa panggil Ibu dengan Ibu Nita. Adik. Ibu asalnya dari mana Ibu? Saya asalnya dari Malaka. Kalau ada tren sekarang Malaka. Kita di tren. Adik, Ibu maksudnya? Ibu siapa ya? Ibu single. Ibu cantik. Ibu. Ya, adik silakan. Perkenalkan, nama saya Grace Misi, banyak Ami dari Nagana. Ami asalnya Dari Kisah. Oke. Saya Florina Ibu Sera dari Muda. Saya dari kelas 8C. Saya asal dari Sabi. Oh, pantas manis. Terima kasih. Saya Stefania Malinate, biasa dipanggil Intan. Saya dari Banyuwangi, Ibu. Wah, jauh sekali ya. Ibu sekolah di sini, Ibu Serapak. Oh, itu. Oke, nama saya Ibu Darwina. Saya dari kelas 8A. Saya asalnya dari Bali. Ada saya namanya cantik. Saya dari campuran Sabi. Amalia. Pak main cantik. Iya, namanya Bali. Kalau Ibu boleh tahu, adik-adik keseharian adik-adik sebelum datang ke sekolah ini buat apa saja? Saya Biasanya ke sekolah jalan kaki atau ada yang mengenal? Pakai bengkel. Oh iya. Kalau saya sih kapan nanti saya kasih nama di Ibu. Oh iya, baik. Di sini ada yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Oh iya, baik, Ibu akan menjelaskan. Bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan serta mencegah terjadinya masalah. Jadi dalam bimbingan kelompok ini juga ada tahapnya. Yang pertama itu tahap awal, lalu yang kedua itu tahap transisi, yang ketiga tahap inti dari apa yang nanti akan kita bahas, lalu yang keempat itu tahap penutup. Baik dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat asas kerahasiaan dan juga asas keterbukaan. Jadi untuk adik-adik yang mungkin memiliki ingin bercerita atau sharing pengalaman, dibicarakan saja karena tidak akan disebarluaskan dan ada yang di kelompok kita dalam ruangan ini saja yang akan kita ketahui nanti. Dan juga akses keterbukaannya itu adik-adik saling terbuka saja, bicara secara luas, berpendapat atau membicarakan pengalaman yang adik-adik miliki. Benar-benar dirasa Aman. Kelihatannya adik-adik tidak bersemangat ya. Kasihan. Kalau begitu Ibu ada permainan, ada games. Ibu minta untuk kita berdiri ya. Jadi
permainan gamesnya itu tepuk aku, kamu, dan kita. Aku ya tepuknya di sini, terus kamunya di depan. Kitanya itu banyak kali. Ya. Kamu mana kita kamu. Ya, nanti kan ibu acara. Jadi nanti adik-adik konsen ya. Sudah. Aku kamu ini setelah Ya, kalau kita itu ya kali. Ya. Oke. Aku, kamu, kita. Kamu, aku, kita. Kita, aku. Kamu, aku, kita. Kamu, kita. Kita, aku, kamu, aku, kita, kamu, kita. Oke. Sudah semangat? Sudah, Ibu. Baik, topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu menghargai sesama, di mana kita tuh harus saling menghargai sesama. Nah, dalam topik ini juga di mana sikap itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu afektif. Nah, afektif itu berkaitan dengan perasaan, emosi seseorang terhadap suatu stimulus. Misalkan adik Anggi memiliki perasaan yang misalkan sedang berbicara, lalu Elda langsung memotong. Itu kan merupakan suatu stimulus yang diberikan dari Elda ke adik Anggi. Nah, lalu yang kedua itu behavioral, itu cara bertindak dalam merespon stimulus seseorang. Sama juga kayak tadi yang ibu katakan tadi itu respon dari Elda ke adik Anggi. Lalu yang sikap ketiga itu kognitif. Kognitif itu berkaitan dengan pemikiran seseorang tentang objek yang ditentukan. Nah, dari sikap menghargai sesama itu ada beberapa cara. Yang pertama itu sikap saling menghargai, di mana apabila kita berbicara atau menyela pembicaraan orang, itu merupakan salah satu cara yang tidak menghargai seseorang dalam berbicara. Lalu yang kedua itu jangan memotong pembicaraan. Nah, ketika kita berbicara, misalkan adik Ingrid berbicara dan adik Intan langsung menyela memotong pembicaraan adik Ingrid, nah, itu salah satu sikap tidak menghargai sesama. Lalu yang berikutnya itu mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati seseorang. Nah, mungkin di sini ada yang sering berkata yang menyakitkan perasaan orang lain. Ada. Mungkin bisa diceritakan saja. Ya. Saya ada teman laki-laki, entah ini dia sengaja atau tidak sengaja, tahu gitu. Dia tuh paling tidak suka tuh ngomong kata-kata yang permisi minta maaf, kata-kata anjing. Kata anjing itu dia paling tidak suka. Tapi laki, dia bilang cukup saya sendiri, laki-laki itu terbaginya itu cukup saya sendiri orang masih kamu kalian perempuan itu tidak boleh begitu. Iya, dia juga mengajarkannya kayak untuk selawan jenis itu tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar.
Lalu yang berikut itu menghargai pendapat orang lain, itu juga merupakan salah satu sikap menghargai sesama. Dan juga menjaga batasan, dalam hal ini mungkin berbicara itu harus sesuai dengan konteks, makanya harus ini berbicara kayak misalkan sedang berbicara tentang tugas ataupun langsung kayak dari teman lain atau mungkin datang langsung memotong atau langsung berbicara tentang hal lain, itu merupakan salah satu menjaga batasan pembicara yaitu. Lalu dalam sikap menghargai sesama itu terdapat manfaatnya. Yang pertama, memudahkan terjadinya hubungan sosial ke arah yang lebih positif. Nah, jadi dari sikap saling menghargai itu manfaatnya itu apabila kita saling menghargai sesama, mungkin dari situ kita bisa menjalankan hubungan sosial yang baik antara sesama. Lalu yang kedua, membuka persatuan antara hubungan sosial, mewujudkan kehidupan sosial dan juga mewujudkan cita-cita. Nah, dalam pembimbingan kelompok ini ibu juga membuat suatu skenario. Jadi ibu akan memilih 4 orang untuk memerankan skenario tersebut. Jadi bisa. Skenario-nya ibu nanti berikan ya. Iya, ibu kirim dulu. Ayo ibu sudah. Halo Ibu itu Hai. Iya, ambil cantik kan? Iya, tidak itu yang cantik. Yang cantik. Kita kan satu kelompok pelajaran seni budaya terus nanti kita kita yang bikin apa? Kan ada buat kerajinan begitu. Oh iya, ada ide. Atau mari kita bikin dari sabutan Bu. Jangan tidak kenali kita. Nah, terus kita mau buat apa? Sebaiknya kita buat patung dari tanah liat. Patung dari tanah liat itu kayak lebih keren gitu. Dan kita bisa membuat patung itu tidak sedikit jika biasanya dibandingkan dengan bunga piket itu terlalu sederhana ya. Kita buat dimana saja patung dari tanah liat. Begitu. Menurut saya itu bagus, tapi agak anggaran. Kita bisa cari tanahnya di daerah-daerah di sekitar sini gitu. Tapi kan kita kan tinggal di pusat kota. Jadi kalau mau cari tanah liat susah. Iya, Indonesia sependapat dengan Intan karena cari tanah di Kupang itu terlalu susah. Susah. Ingrid, kenapa? Punya analisa, bisa dengan Intan dan Anggi. Mereka tidak mau menerima saya punya pendapat. Jadi kita ulang dulu masanya gini, kan kita satu kelompok membuat tugas seni budaya. Nah, terus Intan ini mau buat bunga dari ipek, tapi saya bilang mau buat itu dari tanah batu dari tanah itu tidak menarik. Mereka tidak mau dengan saya punya pendapat gitu. Mereka kayak tidak kayak merasa bilang anggaran terlalu besar. Saya bilang saya jangan yang melihat bisa cari ya. Tapi mereka tidak mau. Besar saya cari. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Iya. Jadi sebaiknya ibu itu harus menerima pendapat dari Intan juga. Misalkan saya contoh kalau Ingrid di posisinya teman Intan itu pun mengalami hal seperti apa yang dirasakan oleh teman Intan, itu lebih biasanya tidak menerima pendapatnya dari Intan. Jadi sebaiknya itu kalau Ingrid merasa kesal juga, itu Ingrid tidak boleh pergi meninggalkan mereka dari tempat duduknya. Kemudian saya juga merasa bersalah.
sudah seperti itu kepada Intan dan Anggi juga. Saya langsung pergi langsung tidak apa-apa, saya pergi minta dulu. Saya juga mau minta maaf untuk kesalahan saya. Baik, ya harus semangat. Nah, jadi dari skenario yang tadi sudah adik-adik perankan tadi, mungkin adik-adik bisa merefleksikan skenario yang tadi sudah diperankan. Mungkin ada pesan atau pesan yang tidak dari adik saya. Dari skenario yang sudah ditampilkan kita beberapa yang atau ini itu lebih banyak berikan kesan sih. Kesan itu ya mungkin kita yang pasti yang tidak dapat yang saya dapat tuh sebaiknya itu harus menerima juga pendapat dari orang lain. Kalau misalkan kita misalkan saya dengan teman ini kalau pendapat begini, kalau sama saya ngomong baru teman Andi tidak begitu pendapat saya sakit sekali. Iya, kita tidak menghargai Kalau saya kayak gitu, jadi mungkin dari saya tuh lebih bagusnya itu kita menerima menghargai pendapat satu ini. mungkin dari adik-adik Ya, saya juga sama kayak kan kita juga sudah menemukan itu, dan di situ saya juga tahu kan di situ saya pernah pergi dengan teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dalam apa yang berpendapat itu maksudnya kalau memberikan pendapat pasti kan semua kan berbeda pendapat. Nah sebenarnya kita harus sebenarnya maksudnya memberikan masukan apa yang sama dengan ya, apalagi yang sebenarnya harusnya langsung jawab atau langsung meninggalkan itu kan sebenarnya sangat baik dulu. Jadi kita harusnya duduk membicarakan dengan baik itu supaya bisa mendapatkan solusi yang baik, apa yang solusi itu sampai yang tepat. sudah dari Menurut saya pesannya itu lebih ke menghargai sesama sih, sama kayak Ella sama Anggi. Anggi ini siapa? Oh iya, Iya, ada sama Ingrid. Lebih kita harus menghargai pasangan dari dalam dulu solusi gitu. baik. Nah, Ibu akan membagikan LKPD lembar kegiatan peserta didik untuk adik-adik mengisinya ya. Silakan adik-adik mengisinya ya Ibu. Ya, tunggu sekarang. Sudah, silakan. Sudah. Terima kasih. Jadi dari materi layanan yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat Ibu simpulkan bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu kita harus saling menghargai sesama, saling menghargai pendapat orang lain, tidak boleh memotong pembicaraan ketika orang lain berbicara. Nah dari situ sikap saling menghargai itu penting untuk kita terapkan ya, adik-adik. Baik. Di sini juga Ibu akan memberikan evaluasi hasil untuk adik-adik mengisinya juga ya. Adik-adik bisa membaca instruksinya di bagian atas ya. Dan juga jangan lupa untuk tanda tangan di bagian bawah.
Iya, tanggalnya 17. Biar ibu bisa ingat ya. Kita kan udah ada yang cepat. Aduh, Bisa aja. iya cepat. Cekak itu kan jomblo. Aman sih ibu, cepat pakai kaki angkat saya dengan tidur. Jadi saya bisa Terima kasih adik-adik sudah mengisinya. Jadi selesai sudah proses layanan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Kan layanan yang kita bertemu hari ini kan yang pertama. Jadi mungkin minggu depan kita akan bertemu lagi untuk melakukan layanan yang kedua. Jadi tadi kita mengawalinya dengan doa, kita mengakhirinya dengan doa. Jadi adik-adik bisa dengan doa. Doa, udah kesempatan. Ya, baik. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti dalam doa. Terima kasih banyak untuk adik-adik semua karena sudah mau mengikuti layanan pada hari ini. Ibu izin pamit ya. Terima kasih.